In fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization itself. Israel is fighting the enemies of civilization itself. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. Israel terus meningkatkan serangan di wilayah Gaza. Iran juga terus memperingatkan Israel agar tidak melakukan invasi darat ke jalur Gaza. Ancamannya, konflik yang terjadi di Gaza antara Israel dan Hamas bisa berubah menjadi perang regional di Timur Tengah. Dan itu termasuk Iran yang merupakan pendukung utama Hamas. Ancaman Iran terhadap Israel pastinya sangat serius. Tapi jika benar perang regional terjadi, pertanyaan besarnya, apakah Iran ini bisa menyerang Israel secara langsung? Mari kita berspekulasi. Ada beberapa skenario yang bisa dijalankan Iran untuk melakukan serangan secara langsung. Tapi, sebelum melakukan serangan langsung, pilihan perang proksi mungkin adalah langkah yang paling tepat diambil Iran. Dan tidak bisa dipungkiri, Iran sudah melakukannya sejak lama. Di Timur Tengah, Iran punya jaringan kekuatan proksi di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, Gaza, dan Bahrain. Kelompok-kelompok militan yang ada di negara tersebut menerima pelatihan, senjata, dan dana dari Iran. Sebagai contoh yang terjadi di Gaza, Iran tidak merahasiakan dukungannya terhadap Hamas berupa dana dan senjata. Bahkan, bantuan Iran ke Hamas terus berlanjut dalam bentuk intelijen dan hasutan di jaringan tersebut untuk melawan Israel. Meski Iran tetap menolak bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan oleh Hamas. Atau contoh lainnya, perlawanan milisi Syiah di Irak dan Suriah yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat menuduh Iran secara aktif memfasilitasi serangan roket dan drone oleh kelompok proksi terhadap pasukannya di Irak dan Suriah. Meski itu juga lagi-lagi dibantah. Memang sulit untuk membuktikan peran Iran secara militer ke kelompok-kelompok pemberontak yang ada di Timur Tengah. Tapi secara politik, Iran ini memang mendukung Hamas, serta gerakan Hizbullah Lebanon dan kelompok Syiah di Irak, meski tetap menolak dituduh memberikan dukungan militer kepada kelompok-kelompok tersebut. Oke, anggap saja Iran ini benar-benar terlibat sesuai yang diklaim oleh Israel dan Amerika. Artinya, Iran berhasil dengan taktik perang proksinya. Mengapa disebut berhasil? Sampai saat ini, Iran sudah melakukan upaya untuk memberantas Israel lewat proksi, mendirikan Hizbullah di Lebanon, memasok Hamas dan organisasi Palestina lainnya yang memerangi Israel dengan senjata, rudal, dan bahan peledak. Dan semua itu membuahkan hasil. Hamas dan Hizbullah sudah menimbulkan kerusakan serius di Israel tanpa membawa dampak perang ke Iran. Jika perang proksi tidak membuahkan hasil, skenario yang bisa dipilih Iran itu adalah dengan melakukan serangan langsung. Dan karena Iran dan Israel tidak saling berbatasan, opsi yang bisa dilakukan dengan serangan udara. Iran bisa melakukan serangan udara dengan menggunakan drone kamikaze. Di gudang senjata, Iran punya Shahed 136 buatan dalam negeri. Amunisi ini dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh dan ditembakkan dalam jumlah banyak. Shahed 136 bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 185 km per jam. Jangkauannya diperkirakan berkisar antara 970 km sampai 2.500 km dengan hulu ledak antara 30-50 kg. Sementara itu, jarak antara Iran dan Israel 1.786 km. Yang artinya, secara teori, Shahed 136 bisa menjangkau Israel dengan mudah dalam waktu kurang lebih 5 jam. Apakah drone Iran ini punya pengalaman dalam menyerang aset-aset penting militer? Jawabannya, ya. Shahed 136 sudah dipakai dalam Perang Saudara Yaman
dan perang Rusia di Ukraina. Militer Amerika juga menyebut kalau kelompok yang bersekutu dengan Iran menggunakan Shahid 136 saat menyerang pangkalan militernya di Suriah. Shahid 136 juga digunakan oleh Angkatan Darat Garda Revolusi Islam di wilayah Kurdistan, Irak. Selain Shahid 136, Iran juga bisa menggunakan drone kamikaze lainnya, Aras-2, yang punya jangkauan serangan 20 km. Opsi lain yang bisa dipakai adalah drone tempur Iran yang baru diluncurkan tahun 2023. Iran selesai membangun drone canggih bernama Mohajer-10. Drone ini punya jangkauan operasional 2000 km dan bisa terbang selama 24 jam dengan kecepatan 210 km per jam di ketinggian 7 km. Muatan Mohajer-10 jauh lebih besar dari Shahid 136, yakni 300 kg dan 2 kali lipat dari kapasitas drone Mohajer-6. Hulu ledak seberat ini bisa menghancurkan kapal besar atau target strategis dengan kekuatan yang dahsyat. Meski secara hitungan, drone-drone ini bisa terbang dari Iran ke Israel, kenyataannya cukup sulit bagi drone Iran untuk langsung menghantam wilayah Israel. Alasannya, karena Amerika Serikat ini punya pangkalan militer dengan sistem pertahanan udara yang efektif. Terutama di negara-negara seperti Irak dan Suriah, di mana drone-drone akan melakukan perjalanan melewati wilayah yang dikendalikan Amerika untuk menyerang Israel. Dengan kata lain, sebelum mencapai Israel, rudal Iran terlebih dahulu harus menembus sistem pertahanan udara Amerika. Maka jet tempur siluman adalah cara lain selain drone untuk bisa menembus sistem pertahanan Amerika. Armada udara Iran memang dipenuhi dengan peralatan tua dan usang. Tapi, Iran punya pesawat tempur buatan dalam negeri, Qaher-313, yang diklaim punya teknologi siluman generasi kelima, sehingga memungkinkannya sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara. Iran juga mengklaim Qaher-313 memiliki kecepatan maksimal sampai 1.500 km per jam, dengan jangkauan mencapai 2.000 km, dan mampu terbang di ketinggian 15.000 meter. Ditambah lagi, pesawat ini bisa menggunakan berbagai rudal udara ke udara dan bom berpemandu presisi buatan Iran. Tapi, ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh Qaher-313 datang dari pesawat peringatan dini yang bisa membawa radar AWACS. Pesawat jenis ini bisa membantu pesawat tempur untuk melacak dan mengonfirmasi target jarak jauh. Lalu rudal BVR akan melacak target dengan radar dan bom, pesawat kelas siluman pun bisa takluk. Israel sendiri berhasil mengembangkan sistem radar peringatan dini dan pengendalian udara ELW-2090 untuk menghalau jet tempur siluman yang memasuki wilayah Israel. Asumsinya, serangan Iran kemungkinan besar akan mentah dalam menghadapi sistem pertahanan udara yang dimiliki Israel dan sekutunya Amerika. Skenario yang bisa diambil Iran selanjutnya adalah serangan rudal. Iran sukses melakukan pengembangan rudal yang memungkinkannya mengirimkan hulu ledak nuklir kemanapun di kawasan Timur Tengah atau menyerang sebagian besar Eropa. Iran juga sudah mengembangkan rudal jelajah dan balistik untuk digunakan dalam pertempuran konvensional. Untuk rudal balistik Iran, sebagian besar terdiri dari rudal jarak pendek dan menengah, meskipun diduga ada beberapa yang bekerja pada rudal jarak jauh. Iran punya Khorramshahr-4. Ini adalah rudal jarak menengah versi upgrade dari rudal balistik Khorramshahr milik Iran. Rudal ini sudah diuji coba pada Mei 2023 dan menghasilkan jangkauan 2.000 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Dengan jangkauan seperti itu, artinya sangat mudah bagi rudal Khorramshahr-4 untuk menjangkau pangkalan militer Israel dan Amerika di Timur Tengah. Di gudang senjata, Iran punya rudal hypersonic Fatah yang disebut bisa menembus sistem pertahanan Israel. Klaim kemampuannya secara teori, Fatah bisa mencapai sasaran Israel dalam waktu kurang dari 7 menit, yang secara otomatis hanya ada sedikit waktu untuk melakukan deteksi dan intersepsi. Iran juga telah berhasil mengembangkan rudal jelajah barunya yang diberi nama Paveh. Klaimnya, rudal ini memiliki jangkauan 1.650 km, yang berarti dapat mengenai target Israel atau Amerika dari segi jarak. Iran juga punya Meskat yang disebut punya jangkauan melebihi rudal jelajah Paveh, yakni 2.000 km.
dan secara otomatis bisa mencapai target ke Israel dengan mudah. Dengan kemampuan rudal-rudal Iran, secara otomatis menjadi ancaman yang serius bagi Israel. Tapi yang harus kita tahu, Israel ini punya pertahanan udara berlapis-lapis untuk menghadapi ancaman-ancaman yang dimiliki oleh Iran. Pertama, Israel punya David Sling yang dirancang untuk mencegah pesawat musuh, drone, rudal, balistik taktis, roket jarak menengah, jarak jauh, dan rudal jelajah yang ditembakkan pada jarak 40-300 km. David Sling digunakan pertama kali dalam situasi pertempuran pada tahun 2018. Hasilnya, 2 rudal balistik tidak sampai melewati perbatasan dan mendarat 1 km di wilayah Suriah. Mei 2023, David Sling juga berhasil menembak jatuh roket yang diluncurkan dari jalur Gaza yang menargetkan Tel Aviv. Sistem rudal pertahanan lain yang dimiliki Israel adalah rudal Arrow 3. Rudal anti-balistik ini mampu mencegat dan menghancurkan secara bersamaan lebih dari 5 rudal balistik dalam waktu 30 detik. Rudal Arrow 3 juga bisa diluncurkan di satu tempat tanpa menunggu kepastian lokasi rudal balistik yang menjadi target untuk dihancurkan. Israel bahkan mengklaim rasio keberhasilan Arrow 3 dapat menjalankan tugasnya mencapai 99%. Sementara untuk mencegah rudal hypersonic, Israel menggunakan sistem pertahanan udara Skysonic yang diluncurkan pada Juni 2023. Rafael, perusahaan teknologi pertahanan Israel sebagai pengembang, mengklaim Skysonic bisa mengidentifikasi dan menemukan ancaman secara akurat di seluruh lintasan rudal hypersonic sampai di ketinggian 70 km. Mengenai pencegah drone, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum sampai ke Israel, drone yang terbang di Iran itu harus melewati sistem pertahanan Amerika terlebih dahulu. Tapi jika lolos, drone Iran akan menghadapi drone Dome Israel. Ini adalah sistem anti-drone modular yang bisa mengidentifikasi target sekecil apapun, menghasilkan peringatan, dan beroperasi tanpa menyebabkan gangguan pada aset udara non-target dengan mengirim perusak sinyal sehingga drone ini terputus dari pengendalinya. Drone Dome ini efektif jadi alat pertahanan di wilayah udara yang sangat padat, sipil atau militer pada jarak 3,5 km, dan bisa beroperasi di segala kondisi cuaca.